Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan bagaimana argumentasi dari Waketum Jokowi Mania, teman-teman, tentang ditangkapnya Hasto Kristianto ya teman-teman oleh KPK dalam kasus Harun Masiku. Tetapi di sini ada argumentasi daripada Waketum Jokowi Mania yang dibungkam oleh Bung Kapitra dan Bung Hensat ya teman-teman, karena menuduh kedekatan PDIP dengan Ketua KPK sebelumnya, padahal tidak ada hubungannya sama sekali gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Terima kasih, selamat malam, Mbak. Ya, saya juga bingung juga. Kayak buruk muka cermin dibelah gitu loh. Ya kalau itu kasus hukum ya hadapilah dengan hukum. Karena jangan dikit-dikit lagi Jokowi, kucing ketabrak juga salahnya Jokowi kayak begitu. Ya ini nggak fair lah. Kalau kasus itu kemarin tahun 2020 terus dikaitkan dengan Jokowi dengan ketangkapnya Pak Hasto pada kemarin, itu ya juga nggak fair juga kan, dia sudah tidak menjabat gitu loh. Apa hubungannya ya dengan keadaan beliau ya itu dikait-kaitkan. Dan seperti kita ketahui juga kan masalahnya kan kemarin itu ada ketua KPK itu kan Pak Firly. Ya, ya kita sudah paham lah dengan Pak Firly itu seperti apa. Setelah ada pergantian ini baru bergerak sangat cepat ini. Ya, seperti apa? Ya? Seperti apa emang Bang Andi? Tuduhan ini. Ya kan kita tahu juga kan sangat dekat lah dengan PDIP lah pasti itu. Nggak tahu kita. Anda keliru ya kan? Itu. Nggak tahu. Memang Firly bisa menentukan sendiri. Itu kan di KPK pemutusan itu kan kolektif kolegial, tidak bisa sendiri. Aja. Ya. Iya, begini dulu. Kini kan ya setelah 5 tahun ini kan langsung bergerak itu cepat, pasti ada sesuatu gitu loh. Yang menarik buat saya ini sebetulnya nih, ya udah buka-bukaan aja tuh. Katanya kan ada itu, ada apa? Ada alat bukti yang dibawa ke Rusia itu, ya, yang ada hubungannya dengan Jokowi, gitu kan? Nah ini menarik ini sebetulnya nih, ya kan? Itu kan satu kemarin seperti bahan untuk bargaining tuh. Gue ditangkap, ntar gue buka nih kan begitu. Nah ini menarik ini. Kalau ini bisa dibuka, ya terang-benderang. Kan Pak Jokowi udah mengatakan kalau saya ada bukti, ada saya salah ya silakan saja kan begitu. Fair kalau begitu gitu loh. Mana ada orang belak cermin kena muka buruk, ya? Itu saya pikir ada gium yang keliru. Hasto tidak pernah mengatakan bergening bahwa kalau saya ditahan saya akan buka. Tidak, dia siap sampai di KPK dia berdiri dan tegak. Dia siap dan PDIP dari dulu siap mengikuti masalah hukum ini, ya, dan taat hukum. Tetapi logika kita sebagai manusia, tidak perlu sebagai kader partai, sebagai manusia. Kalau ada kejahatan, undang-undang mengatakan ketika kejahatan terjadi jelas di mana peristiwa terjadi, kapan terjadi, dan penyidiknya cukup bukti, ajukan. Bang Epera, tadi pertanyaan ya, mengapa kemudian dikaitkan dengan Jokowi kata Bung Andi? Biarkan bukti, ya, realitas hukum yang menentukan, ya. Kalau emang ada terkaitan, itu tugas dari aparat penegak hukum untuk menyelidiki. Tadi Hasto sudah bicara. Minta keadilan equal, ya, kesetaraan pada semua orang yang bersalah harus diusut secara hukum, ya. Dan ingat loh, ini bukan merugikan negara, ini bukan korupsi yang merugikan negara, ini soal perbedaan interpretasi, ya. Ini soal suap, siapa melakukan suap, ya. Orang-orang yang ditangkap KPK sudah diadili, sudah keluar. Kalau tadi dituduh Firly, KPK itu tidak ditentukan oleh satu orang ketua. Ini nanti ada layout yang jelaskan. Ada kolektif kolegial, ya. Tidak mungkin mentang-mentang ketua itu sewenang-wenang. Masalahnya sampai ke pengadilan kita mengikuti, di BAP kita mengikuti, tidak satu pun kalimat mengatakan Hasto terlibat dalam suap menyuap itu, ya. Kalau sekarang itu muncul, kapan sprindiknya dibuat, kapan peristiwanya terjadi, apakah kemarin? Nah, inilah pertanyaan besar. Pertanyaan saya kan begini, pertanyaan saya kenapa dikaitkan lagi dengan Jokowi? Tadi kan katanya kan waktu itu ya ada barang bukti dibawa oleh Ibu Koni ke Rusia yang membuktikan nanti bahwasanya quote unquote itu
ada keluarga Pak Jokowi lah ya, dan Pak Jokowi sendiri di situ yang sebagai barang bukti. Nah, kalau bisa, kenapa tidak dibuka aja? Ini kan sudah terang benderang. Ada tunggu aja. Kan menarik ini. Iya, mungkin tunggu aja. Mungkin itu bisa terjadi. Bergantian, Bapak-bapak, bergantian. KPK. Oke, Bang Andi, dijawab dulu, Bang Kapitra, silakan. Ya, mungkin saja itu bisa terjadi karena itu sudah diungkapkan di depan publik. Saya pikir pasti tidak ada mundurnya itu. Ya, waiting time lah ya. Oke, kita menunggu waktu saja sampai di sana mungkin. Oke, baik, saya mau ke Bang Saud. Bang Saud. Nah, ini makanya kalau kita bicara hukum ini kan reasoning dan argumentasi. Jadi case ini nggak bisa dilihat begitu aja. Anda harus lihat juga mulai dari awal bila perlu adanya calon yang meninggal ketika itu. Kemudian ada PDIP mengajukan, MA sudah mengizinkan untuk kemudian yang nomor atas bawah naik ke atas. Itu nggak dijalankan. Ya kan, nggak dijalankan, kemudian terjadilah peristiwa pidana itu, yang kita nggak ragu di situ peristiwa pidananya. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan logika argumentasi nalar hukum kita, cara kita memutuskan yang jadi pertanyaannya kan sekarang. Nah kemudian kalau kita memakai nalar kita kenapa ini terjadi, ya nggak lepas juga dari undang-undang KPK, nggak lepas juga situasi KPK ketika itu, dan kemudian nggak lepas juga kemudian katakanlah kalau kita bisa menafsirkan hukum undang-undang yang terkait dengan ini. Karena kalau bicara logika argumentasi hukum itu banyak yang bisa diterapkan sehingga kemudian agak menjadi pertanyaan besar kenapa kemudian logika argumentasi hukum itu tidak jalan ketika kemudian mereka mengajukan pra peradilan. Itu dia. Nah kalau itu logika argumentasinya jalan, nah kan disitulah yang disebutnya legal reasoning itu muncul. Kenapa ini kok lama banget? Kenapa kok ini kemudian ditersangkakan pada beberapa hari menjelang perayaan Natal yang bersangkutan dan seterusnya? Jangan disalahkan publik menilai seperti itu karena hukum di Indonesia ini sosiologinya juga penting. Kembali lagi kalau kita bicara prosesnya dari awal, kalau memang itu udah OTT itu hasilnya prudent. Kalau memang itu ada, itu disebutkan di dalam peristiwa kasus yang sudah disebutkan sebelumnya. Nama itu tidak muncul karena apa? Itu juga kita pertanyakan sebenarnya gitu. Nah kita tidak ada ragu tentang peristiwa ini pultoid deliknya sudah terjadi. Tapi cara kita ngatasinya ini yang nggak benar gitu loh. Nah itu saya harus clear cut di situ ya. Peristiwa pidananya OTT itu pultoid deliknya itu nggak ada ragu. Tapi cara kita melaksanakan ini yang kemudian menjadi carut-marut seperti ini. Nah kalau kita bicara legal reasoning, nggak begini cara menyelesaikannya. Masih ada yang prioritas juga sebenarnya kalau mereka mau berprestasi ya, yang sekarang ini. Jadi tolong di clear cut, pultoid deliknya ini sudah kita nggak ragu, tetapi cara menyelesaikannya ini yang lari kemana-mana, karena nggak lepas juga situasi ketika KPK ketika itu setelah kemudian undang-undang KPK yang baru itu kemudian kita sudah memperkirakan memang kejadiannya akan seperti ini. Ya, sebagai warga Indonesia kita mah dukung aja ya pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme, suap menyuap, gratifikasi dan lain sebagainya lah. Kita mah mendukung aja ya. Cuman pertanyaannya jangan energi dihabiskan untuk satu kasus ya. Bagaimana dengan kasus-kasus lain yang lebih besar dan sudah menyebutkan beberapa nama orang tokoh penting ya yang waktu itu sudah berseliweran di media sosial nama-namanya ya. Tapi mereka masalahnya ada pada posisi yang bukan oposisi. Nah ini gimana ya? Bagaimana kita mau trustnya terpenuhi ya kepada pemerintah ya, kepada penegak hukum kalau tidak semua disisir ya. Disisir ini kan sebenarnya kita senang aja kalau ada pemberantasan korupsi, tetapi kita berharap disisir lah, dipukul rata lah semuanya gitu. Karena kalau hanya satu kasus aja energinya sepertinya di situ aja berkutat. Ini menurut saya tidak mencerminkan itu ya, pemerataan pemberantasan korupsinya ya. Jadi artinya siapapun ditebang lah gitu, dalam arti siapapun yang korupsi ditangkap. Kan itu kita seneng ya sebenarnya. Ya termasuk kalau memang Pak Hasto ini di sini bersalah ya ditangkap gitu kan. Jadi sebenarnya yang kita harapkan itu bisa lebih dari ini loh gitu, harapan publik tuh ya bisa nih lebih dari ini gitu. Jadi tidak berkutat di situ aja gitu ya. Mungkin mereka sedang mengerjakan, tetapi sampai sejauh ini saya belum baca berita
ada kasus lain ya yang pernah disebutkan sebelumnya itu hari ini itu sudah diproses. Ini kita tunggu bagaimana kiprahnya, tapi kita lihatlah apakah mereka bisa membalikkan pesimisme publik pada pemberantasan korupsi. Kita tunggu aja. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.